Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima, ibtalul munkarati wal bid'ah. Hadis ini menganjurkan kepada kita bahwasanya kita tidak membenarkan kepada hal-hal yang mungkar ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun perkara-perkara yang diada-ada yang memang tidak ada sesuai anjuran daripada Allah dan Rasul, dan bahkan tadi menentang daripada anjuran Al-Quran dan hadis. Wa an ummil mu'minin ummil abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kelima ini diriwayatkan daripada ummil mu'minin. Nah, jadi istri-istri Nabi itu diberi gelar ummahatul mu'minin, ibu-ibunya orang yang beriman, karena suhbahnya, karena bersuamikan ataupun beristrikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ummahatul mu'minin yang satu ini? Yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata ia. Jadi apa kata Sayyidatuna Aisyah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahdasa fi amrina, man ahdasa ay ihtara'a, barang siapa yang mengada-ada, melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang dulu, yang memang tidak ada dasar dalilnya, yang tidak ada ulama yang menganjurkannya, yang tidak ada rujukan daripada Quran dan hadisnya. Fi amrina, pada perkara kami, ai dinina, pada agama kami, pada aturan-aturan agama kami. Ma laysa minhu ay ma yunaqiduhu wa yukhalifuhu, sesuatu yang tidak ada daripadanya, sesuatu yang bertentangan daripada agama kami tadi, atau yang bertentangan atau yang menyalahi daripada perkara agama kami, kata Nabi. Nah, fahuwa raddun, maka itu batal, tertolak. Nah, jadi setiap perbuatan amal, apalagi tadi menyangkut ibadah, yang tidak ada ulama menganjurkan, yang tidak ada tadi hadis Nabi dan Qur'annya, maka tadi amal itu tertolak, di luar konteks daripada aturan agama. Wa fi riwayat itu rawahul Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Kemudian ada lagi dari Imam Muslim sendiri versi yang lain. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan akan satu amal yang tidak ada sama sekali dasar dalilnya daripada agama kami, ruang lingkup daripada perkara kami, artinya agama kami, bahwa raddun, maka tertolak. Nah, ini anjuran sekilas kita pahami. Setiap amal ibadah pula nah, maka tadi kita perlu kaji, kita perlu tahu. Nah, jangan tadi ilmu tadi cuman istilahnya bahasa Banjarnya itu dedengaran, tidak kita tahu mana asal-usulnya. Nah, jadi penjelasannya hadis ini menunjukkan sungguh Allah Ta'ala mengutus kepada Rasulnya dengan membawa agama. Wa amarahu bitablighi kulli ma fihi, dan Allah Ta'ala memerintahkan dengan menyampaikan keseluruhan isi agama tadi. Nah, makanya tadi salah satu sifat yang wajib yang ada pada diri seorang Rasul yaitu bersifat tabligh. Waktu masih
SD madrasah. Sifat yang wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama siddiq. Kemudian tadi tabligh. Kemudian amanah fatonah. Wajib bagi Rasul tadi yang ada pada diri Rasul tadi bersifat benar. Kalau pendusta, meskipun tadi orang tadi itu menyampaikan kebenaran yang belakangannya karena sudah tadi ada cacat dengan kedustaan, lalu orang ragu-ragu, maka mustahil para rasul, para nabi bersifat dusta, meskipun sekali nggak pernah seorang nabi berdusta. Nah, kemudian tadi fatonah, cerdas dalam menyikapi dan mengayomi seluruh umat, apalagi nabi kita Nabi Muhammad diutus, beliau tidak hanya manusia, jin pun beliau juga disuruh untuk menyampaikan risalah agama. Dari zaman Nabi diutus sebagai rasul sampai hari kiamat. Wa nashhadu anna ar-rasula qad ada wajibahu ala akmala wajhin wa atamma suratin. Jadi nabi ini pula tidak hanya menyampaikan agama dengan suaranya aja, wahai sekalian manusia, sembahlah olehmu akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tadi kata Nabi, dirikanlah salat. Nah, jadi Nabi menyuarakan, Nabi juga mempraktekkan, mengamalkan dengan bentuk dan rupa ibadah yang sempurna, sehingga tadi kesempurnaan bentuk ibadah yang dikerjakan Nabi mudah diterima oleh umat-umatnya. Itu. Nah, ini keterangan hadis tadi. Fa'alal muslim, maka atas kita orang muslim nih, wajib bagi kita ayyaj'alal Qur'anul Karim wa sunnatuhuma at-tariqu ila rabbih la yukhalifuhuma wa fil mukhalafati ad-dhalalul mubin. Maka tadi dasar Nabi membawakan syariat Allah Ta'ala, syariat Islam, yaitu Quran. Setelah Nabinya wafat, yaitu hadis. Apakah cukup dengan 2 ini? Kira-kira saya aja kalau nggak berguru nggak bisa baca kitabnya. Kedekatan nih. Langsung kenyang masuk ke mulut nih gue. Nah, artinya tadi memahami Quran dan hadis harus melalui guru. Sedangkan Rasulullah aja dibimbing ketika Isra Mi'raj oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maka tadi dasar hukum yang kita perpegangi yaitu Quran, kemudian as-sunnah hadis, kemudian yang kedua ijma' ulama, kemudian yang keempat qiyas. Apabila tidak ada di Quran dalil hukum tadi, tengok di hadis. Tidak ada di hadis, ijtihad ulama, ijma'. Nah, kemudian tadi tidak sedikit ditemukan secara gamblang ijma' qiyas. Kita nih. Nah, jadi hendaknya lah seorang muslim, kita yang muslim ini menjadikan Quran dan sunnah hadis Nabi tadi keduanya jalan untuk istilahnya tadi menuju kepada Allah. Nah, karena tadi dengan syariat Islam kita dapat mengenal Allah. Dengan salat kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. As-salatu munajatun lil mu'min. Salat merupakan jalan munajat seorang mukmin ila rabbih, kepada Tuhannya. Nah, maka tadi kalaunya tidak bisa dikenal salat tanpa tadi perintah Quran, tanpa hadis Nabi dan keterangan ulama yang menjelaskan maksud tujuan Al-Qur'an. Nah, jadi pula kitab-kitab fikih ataupun fatwa-fatwa ulama memang tadi bahasanya dari suara beliau, tapi tidak lepas daripada Quran dan
hadis, yang mana ilmunya tadi sampai kepada Rasulullah. Alhamdulillah mulai hadis ini ada sanadnya, itiatnya dari guru ini sampai kepada yang mengarang, kemudian yang mengarang mengambil dari guru ini sampai kepada Rasulullah. Alhamdulillah belum diberikan izin, diberikan karunia oleh Allah Ta'ala dapat mengambil istilahnya rantai ilmu. Nah jadi tadi ilmu amal kita nih tidak hanya batiniyah aja kita yakini sampai kepada Rasulullah, tapi zahirnya kita berpegang. Nah tapi itu kan sebagian orang aja, tapi kalau istilahnya kita orang awam cukup artinya tadi sudah hadir nih di majelis ilmu, ataupun tadi kita mengaji kepada guru aja tanpa harus itu nggak apa-apa, yang penting tadi kita belajar. Nah supaya tadi jangan salah paham, sedangkan yang belajar aja belum tentu tadi bisa memahami, apalagi tadi yang tidak belajar sama sekali. Nah jadi tadi yang dua Quran dan Sunnah, la yukhalifuhuma, jangan sampai kita berpaling dari keduanya. Kita tahu bahwasanya apabila mengerjakan ini dibalas pahala, kemudian kita tidak mengerjakan ini dibalas dosa karena hukumnya wajib. Dan kemudian misalkan kita tahu pekerjaan ini dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi tidak mengerjakannya, hukumnya sunnah. Nah itu tadi. Nah fafil mukhalafati, maka terhadap orang yang berlepas, tidak berpegang daripada Quran dan Sunnah, maka orang ini tersesat yang memang nyata sesatnya. Ya sudah, rambu-rambu tidak diperhatikan, arah jalan tidak ditengok. Nah maka nyata sesatnya. Kita berjalan mula di jalan yang gelap, apalagi aspal baru dibikin, hari hujan, lampu nggak ada, di samping-samping banyak pepohonan, kita jalan kita jalan pas di aspal tadi itu nggak ada lampunya, pas sedang hujan 5 meter kita jalan bisa jatuh ke jurang. Nah itu tadi, anggaplah tadi ilmu yang berdasarkan Quran dan hadis itu bagai lampu bagi kita. Nah, lidzalikal hadarul hadis. Nah, karena itulah tadi kan anjuran supaya kita tadi betul-betul berpegang daripada Quran dan hadis di setiap amal ibadah kita, di setiap kehidupan kita. Jadi hadis ini menjagakan kita supaya tadi supaya ayatiyal muslima bil umuri min indal hawa ilaisa laha aslun fid din, supaya jangan dengan hawa nafsu untuk mengerjakan agama. Artinya tadi tidak berdasar. Nah, apabila tadi dengan hawa nafsu, dengan tidak ada ilmu, apalagi tadi berlepas daripada Quran dan hadis dan ijma' ulama, nah maka fahuwa mardudatun, maka itu tertolak, amalnya tertolak. Kullu amalin bila ilmin mardudatun. Setiap amal ibadah yang dikerjakan tidak ada dasar ilmunya, nah maka tertolak karena tadi tidak tahu rukunnya, tidak tahu syarat sahnya, tidak tahu. Dikira tadi orang sholat kentutnya batal karena tidak tahu tadi, padahal batal, wudunya batal, sholatnya batal. Nah, pas ketika sholat Allahu Akbar, lalu bunyi kentut misalnya si orang yang sholat yang nggak ada ilmunya nih tadi, terusinnya sholat, nah itu hukumnya haram. Dikira dapat pahala, padahal tadi mengerjakan haram karena tadi sholatnya batal, karena wudunya batal sebab keluar 2 jalan, kentut salah satunya nih. Nah tetap diteruskannya karena tadi tidak tahu tadi syarat rukun sholat. Itu tadi fahiya mardudatun wa batilatun, dan tersalah batil.
bal hiya minal mafsadati, bahkan ia yang berada di dalam keadaan tertolak dan batal tadi bisa merusak dirinya, khawatir lagi bisa merusak orang lain. Allati yajibu alaina, maka perkara yang dapat merusak diri kita, perkara yang dapat membatalkan diri kita, ini wajib kita hindari. An nabta'ida anha, wajib kita hindari. Gimana tahu kalaunya masalah ini ditolak atau batil kalau tidak dengan hadir di majelis ilmu. Faidatun, qala Ibnu Mulaqqan rahimahullahu taala, hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun min 'azamil qawaidid-din. Hadis ini mengandung dasar-dasar kaidah yang sangat besar daripada kaidah-kaidah yang besar perkara agama. Jadi ini salah satu hadis pondasi agama supaya tadi kita itu betul-betul memperpegangi modal dasar agama, yaitu Quran dan hadis. Wa a'ammiha naf'an, dan sangat besar manfaatnya. Wa yanbaghi hifzuha, maka sepatutnya lah kita memeliharanya. Jangan diabaikan. Wa isa'atuhu, dan menyebarluaskannya. Jadi kalau sudah orang ini tadi bertitel alim ulama, nah maka tadi sebarkanlah tadi Quran dan hadis tadi, pemahamannya yang betul-betul daripada rentetan ulama. Wa isti'maluhu fi ibtalil munkarat, nah maka betul-betullah dipakai tadi Quran dan hadis tadi supaya menolak daripada hal-hal yang mungkar. Kita tahu pula yang ini misalnya jamurnya beracun, yang ini tidak. Karena tadi ada tanda-tandanya, ada ilmunya tentang masalah tadi atau jamur yang beracun. Lalu ada yang memetik, mau mengambil jamur beracun tadi, kira-kira kan pasti kita larang orang yang ngambil jamur beracun tadi. Apabila sudah orang tahu tentang agamanya, berpegang dengan Quran dan hadis, maka tadi kewajiban bagi muslim tadi mengingatkan kepada muslim yang lain untuk jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, jadi kita ini umat yang terbaik, umat yang dikeluarkan Allah taala dari kalangan manusia yang terdahulu. Apa tadi terbaiknya? Karena mau mengajak kebaikan dan melarang saudara semuslimnya tadi, seimannya tadi, melakukan daripada hal-hal yang munkar. Kalau sudah kita sampaikan ini yang baik, kita sampaikan ini yang buruk, yang penting disampaikan masalah hidayah tetap Allah taala yang punya. Ini makan habis semua. Nah itu tadi. Wa huwa min jawami'i kalimi sallallahu alaihi wasallam alladzi utiha, dan ia hadis ini tadi setengah daripada himpunan kalam-kalamnya Nabi yang didatangkan daripada itu kalam. Wa dzalika annahu sharihun. Nah, maka hadis ini jelas kata-kata Nabi apabila tadi perkara yang sama sekali tidak ada agama menyuruh, memang di luar daripada perkara agama, bahkan menentang daripada agama, nah itu maka hendaknya ditolak. Nah, fi raddi kulli bid'atin, pada setiap perkara yang baru yang tidak ada dasar agamanya. Wa kullu mukhtari'un amma la yuwafiqu qawaidus syar'iyyah, dan tadi jelas Nabi tadi menolak perkara bid'ah dan perkara yang dibikin-bikin yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Intinya tadi pula simpelnya kayak gini. Perbuatan yang tidak ada agama menyuruh, bahkan tadi itu menentang daripada agama, nah maka tadi hendaknya kita hindari. Tanbihun,
Dikit lagi ulang. Tanggung gue nah. Laisa kullu amrin lam yakun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah, gue. Nah, ini kitabnya mula, bukan ulun yang ngomong. Bu. Kira-kira yasinan kayak gini ada di zaman Nabi. Selawatan bilang itu nggak baca yasin, tausiah. Kira-kira di zaman Nabi ada nggak? Nah, kalau orang yang berpikiran tidak ada di zaman Nabi bid'ah, nah ini banyak banget bid'ahnya di sini. Kalau bid'ah secara harfiah, perkara yang baru tapi tidak menentang agama bisa jadi boleh. Tapi kalau bid'ah yang menentang dianggapnya sesat, nah, maka ini perlu kajian lagi, perlu pahaman lagi supaya jangan menyalahkan orang. Nah, yu'tabaru bid'atin syar'iyatin yang dipandang bid'ah secara bahasa pahaman agama syariat. Fajama'al Qur'an bid'atun wajibatun. Nah, jadi menghimpunkan Quran tadi, Nabi tidak menyuruh. Itu pelopornya asal mula orang yang memikirkannya, yang mengusulkannya yaitu Sayyidina Umar. Nah, jadi di masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar banyak mufasir yang dikirim ke beberapa kampung kabilah banyak dibunuh orang. Lalu kata Sayyidina Umar mengusul kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini banyak sudah para hufaz Quran ini banyak yang sudah terbunuh, yang mati. Kalau tidak dibukukan Al-Quran, tidak dihimpunkan Al-Quran, maka nanti takutnya Quran ini habis, tidak ada penerusnya. Nah, memang Sayyidina Abu Bakar tidak langsung menerima daripada usulnya Sayyidina Umar karena takutnya perkara tadi itu yang diada-adakan, yang tidak disuruh Nabi. Lalu setelah beberapa pertimbangan dan beberapa kali Sayyidina Umar mengusul, lalu diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi tadi yang baru tadi tidak istilahnya menentang daripada Nabi, yang penting tadi memang tidak keluar daripada ruang lingkup aturan syariat agama. Nah, kalau tadi dianggap Quran tadi itu bid'ah karena Nabi tidak menyuruh, kan Nabi sudah wafat, hidup Quran mulai dikumpul di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan terkumpul utuh di Khalifah Sayyidina Utsman. Makanya yang kita pakai ini mushaf Utsmani. Nah, jadi tadi yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, itu tadi perkara tindakan yang tindakan yang baru yang memang dampaknya tadi sangat diperlukan dan di situ hukumnya wajib. Wabinaul madaris, membangun sekolahan. Di zaman Nabi nggak ada sekolah, di masjid itu duduk halaqah melingkar, ada yang di sudut sana halaqah zikir, ada yang di satu sudut halaqah membaca Quran, ada yang di sini membaca hadis, ada yang di sini pelajaran. Nah, jadi perkara yang dibangun untuk menunjang kebaikan maslahat dalam agama yang sama sekali tidak ada menentang. Nah, ini hukumnya sunnah. Ya macam kayak kita yasinan nih, ini bid'ah sunnah namanya, bukan bid'ah dolalah, tidak. Jadi bid'ah itu tadi jangan bid'ah yang dolalah aja semuanya. Kita aja nggak ada di zaman Nabi, berarti kita semua ini bid'ah lah. Bid'ah secara lugawi memang betul, artinya kita nih orang baru muncul di dunia, tidak ada di zaman Nabi. Wa aklu makrunatin bid'atun jaizun, dan memakan bid'atun jaiz. Wa ta'amu fi tariqati bid'atun makruhatun, dan makan di pinggir jalan. Di pinggir jalan lah makan nasi bungkus misalnya, nasi kuning. Nah, itu bid'ah yang makruhah. Nah, jadi kesimpulannya faidatun kullu amrin mustahdatsin lahu. Nah, setiap perkara yang mungkin itu baru muncul, nah
Lahu baginya, bagi perkara yang baru muncul tadi memang tadi tidak keluar daripada asal jalur agama. Nah, akhadha hukmuhu, maka ambillah hukumnya, artinya boleh aja. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi apa keterangan daripada hadis ini tadi. Kayak baca Yasin malam Jumat ada hadisnya. Salat taubat berjamaah ada dalilnya. Jadi kita aja yang kurang kaji, boy. Nah, jadi tadi apa namanya? Man qalla ilmuhu kasura i'tirafuhu. Kata ulama, barang siapa yang sedikit ilmunya maka banyak protesnya lawan orang. Nah, kasura i'tiraduhu, banyak i'tiradnya. Tapi kalau ilmunya banyak maka tadi senyum aja, apalagi tadi menyikapi daripada perbedaan pendapat. Masalah fikih ini boy perbedaan wajar aja, yang enggak kunut kah, yang penting tadi salat subuh tetap. Yang enggak salat subuh tepang gimana? Sama sekali meninggalkan kewajiban. Enggak kunut sah aja subuhnya, yang kunut sah aja juga, masing-masing jalan, masing-masing kita ikuti ulamanya, jangan berkelahi masalah furu'iyah, asal jangan etikat aja yang berbeda, itu tidak bisa kita saling bergandengan. Nah itu tadi. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf dalam penyampaian mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat kita amalkan apa yang tadi disampaikan oleh